Tanah subur di jantung Pulau Jawa dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Namun, di balik hijaunya perbukitan dan lebatnya hutan, tersimpan sejarah kelam tentang sistem penindasan yang pernah mengubah nasib jutaan rakyatnya. Inilah kisah Preanger-Stelsel, sistem tanam paksa kopi yang menjadi saksi bisu kolonialisme Belanda di Indonesia. Latar belakang Preanger-Stelsel. Awal abad ke-18, Belanda melalui kongsi dagang VOC tengah mencari komoditas baru untuk mengisi pundi-pundi kekayaan mereka. Di Eropa, kopi menjadi minuman mewah yang digemari bangsawan. VOC melihat peluang emas, tanah Priangan yang subur, dan iklim yang cocok untuk ditanam kopi. Pada tahun 1720, VOC menerapkan kebijakan baru. Seluruh rakyat Priangan diwajibkan menanam kopi di lahan yang telah ditentukan. Sistem ini dikenal sebagai Preanger-Stelsel atau sistem Priangan. Berikut adalah mekanisme dari Preanger-Stelsel. Berbeda dengan sistem tanam paksa yang ditetapkan di daerah lain, Preanger-Stelsel melibatkan langsung para bangsawan lokal atau menak sebagai perantara antara VOC dan rakyat. Para menak bertugas mengawasi, mengatur pembagian lahan, dan memastikan setiap kepala keluarga memenuhi kewajiban menanam kopi. Setiap butir kopi yang dipanen harus diserahkan kepada VOC. Rakyat tidak berhak menjual kopi hasil panennya sendiri. Harga kopi pun ditetapkan sepihak oleh VOC, jauh di bawah harga pasar. Sementara itu, para bangsawan mendapat bagian tertentu sebagai imbalan jasa mereka. Dampak sosial dan ekonomi Preanger-Stelsel. Bagi rakyat Priangan, Preanger-Stelsel berarti kerja keras tanpa upah yang layak. Mereka harus meninggalkan sawah dan ladang sendiri demi memenuhi kewajiban menanam kopi. Tak jarang, mereka dipaksa bekerja di bawah tekanan dan ancaman hukuman. Praktik korupsi marak terjadi. Para pejabat lokal kerap menahan upah rakyat, bahkan mengambil sebagian hasil panen untuk kepentingan pribadi. Rakyat Priangan pun terjepit di antara dua kekuatan kolonial Belanda dan bangsawan lokal. Tak hanya pria dewasa, anak-anak dan perempuan pun dilibatkan dalam pekerja paksa ini. Beban berat ini menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan berkepanjangan di banyak desa. Perubahan sosial dan warisan Preanger-Stelsel. Di balik derita, Preanger-Stelsel juga membawa perubahan. Rakyat Priangan mulai mengenal teknik budidaya kopi, yang kelak menjadi warisan penting bagi pertanian di Indonesia. Kopi Priangan kini dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia, hasil dari kerja keras dan ketabahan para leluhur. Akhir Preanger-Stelsel dan refleksi. Preanger-Stelsel akhirnya dihapuskan pada awal abad ke-20 seiring dengan perubahan kebijakan kolonial dan lahirnya politik etnis. Namun jejak luka dan kenangan pahit tetap membekas di hati masyarakat Priangan. Hari ini kopi Priangan menjadi kebanggaan Indonesia. Namun sejarah Preanger-Stelsel mengingatkan kita bahwa di balik secangkir kopi ada kisah perjuangan dan pengorbanan yang tak boleh dilupakan. Preanger-Stelsel, sistem tanam paksa kopi di Priangan, adalah babak penting dalam sejarah Indonesia. Ia mengajarkan kita tentang arti kebebasan, keadilan, dan pentingnya menghargai setiap tetes keringat para petani. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar sejarah kelam tak terulang kembali.